Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru belajar Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru hebat Indonesia? Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan untuk melakukan yang terbaik buat peserta didik kita. Baiklah Bapak Ibu guru hebat Indonesia, pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait dengan Asesmen Nasional 2021. Apa dan bagaimana Asesmen Nasional 2021? Mari kita ikuti paparan slide yang akan kami sampaikan berikut ini. Sebelumnya, kami sampaikan daftar istilah di dalam Asesmen Nasional. Yang pertama, Asesmen Nasional itu sendiri atau disingkat dengan AN, yaitu pemetaan mutu pendidikan pada seluruh jenjang satuan pendidikan yang pesertanya, yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa. Kemudian yang kedua, istilah AKM, Asesmen Kompetensi Minimal, yaitu asesmen yang diikuti oleh siswa perwakilan dari sekolah dengan mengerjakan asesmen literasi dan numerasi. Kemudian yang ketiga, bentuk dari Asesmen Nasional yaitu UBKD atau ujian berbasis komputer daring, yaitu sistem pelaksanaan asesmen yang menggunakan pola online murni. Berikutnya, kami sampaikan perbedaan ujian nasional dan asesmen kompetensi minimal. Di sini ada beberapa perbedaan yang terjadi antara ujian nasional dan AKM, mulai dari jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, tingkat jenis tes, model soal, kemudian periode tes per siswa, moda pelaksanaannya, metode penilaiannya, kemudian spesifikasi minimal infrasekolahnya. Jadi ada 9 perbedaan yang bisa kita lihat di daftar perbedaan ini. Sebagai contoh misalnya jenjang penilaian untuk ujian nasional dilaksanakan di tingkat SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Sedangkan untuk AKM itu dilaksanakan oleh peserta didik SD MI sampai dengan SMA atau MA atau SMK. Itulah perbedaan-perbedaan yang bisa kita lihat di slide ini, dan tentunya perbedaan ini sangat perlu kita ketahui agar kita benar-benar mengetahui apa itu ujian nasional yang telah kita laksanakan pada tahun yang lalu dan apa dan bagaimana AKM yang akan kita laksanakan di tahun 2021 ini. Kemudian, apa asesmen nasional itu? Asesmen Nasional 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Mutu diukur menggunakan 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimal, kemudian survei karakter, kemudian yang ketiga survei lingkungan belajar. Nah, siapa yang mengikuti? Yang mengikuti adalah murid, guru, dan kepala satuan. Murid atau warga belajar untuk persekolahan peserta adalah sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak. Kemudian untuk pendidikan kesetaraan, peserta adalah warga belajar kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 yang memerlukan. Kemudian berikutnya setiap peserta mengerjakan AKM,
survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sedangkan untuk guru, semua guru mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Sedangkan untuk kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan, semua kepala satuan pendidikan mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Kemudian apa tujuan asesmen nasional itu? Asesmen nasional mendorong guru untuk membangkitkan kompetensi kognitif mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Nah, sekarang mengapa mengukur literasi dan numerasi? Literasi membaca dan menumerasi adalah dua kompetensi minimum bagi murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Alasan yang keduanya adalah menurut studi nasional dan internasional, tingkat literasi murid Indonesia masih rendah. Nah, sekarang mengapa juga mengukur karakter? Karena pendidikan bertujuan mengembangkan potensi murid secara utuh, asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai atau value, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Nah, agar berdampak positif, hasil asesmen perlu ditindaklanjuti. Jadi hasil asesmen nasional ini perlu digunakan untuk diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Nah, penggunaan asesmen nasional 2021, hasil asesmen nasional 2021 digunakan sebagai pemetaan awal atau baseline mutu sistem. Serta yang kedua, penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik program kesetaraan. Yang pertama, pemetaan mutu sistem pendidikan. Hasil asesmen nasional 2021 tidak digunakan untuk menilai prestasi murid atau kinerja guru dan sekolah. Yang kedua, laporan hasil asesmen nasional 2021 diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, murid, orang tua, guru, dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Sedangkan untuk ujian penyetaraan, khusus untuk program pendidikan kesetaraan, asesmen nasional memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat pemetaan mutu dan ujian penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik yang memerlukan. Kemudian yang kedua yang digunakan sebagai ujian penyetaraan adalah AKM literasi dan AKM numerasi. Nah, berikutnya pelaporan AKM tidak untuk individu, laporan pada level sekolah dan daerah. Yang kemudian yang ketiga untuk perbaikan pembelajaran di sekolah. Pelaksanaan asesmen nasional dikoordinasi oleh Kemendikbud bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil dan Kantor Kemenak, kemudian berbasis komputer dan daring. Asesmen nasional dilaksanakan menggunakan komputer dan secara daring. Murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan dengan diawasi. Kemudian guru dan kepala satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang. Kemudian koordinasi yang diperlukan, pemetaan dan penyiapan komputer dan sarana pendukung. Pemetaan sekolah secara spasial untuk sharing resources. Kemudian penyiapan teknisi TIK terutama untuk jenjang SD. Kemudian jadwal atau rancangan jadwal pelaksanaan asesmen nasional yang di dalamnya ada AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Kegiatan ini untuk asesmen nasional akan dimulai di bulan Maret di minggu pertama untuk kelas 11 SMA dan MA. Kemudian di minggu yang kedua bulan Maret kelas 11 SMK. Di minggu ketiga Maret kelas 8 SMP. Di minggu keempat Maret paket C, dan April di minggu pertama paket A dan paket B. Karena di bulan April ada
merupakan bulan Ramadan sehingga ditiadakan, dilanjutkan lagi di bulan Agustus, yaitu untuk kelas 5 SD dan MI. Sedangkan untuk pendataan dimulai di awal November 2020. Nah, penting untuk peserta asesmen nasional, peserta yang siswa, jenis tesnya adalah tes literasi, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sedangkan untuk guru dan kepala sekolah, jenis tesnya adalah survei lingkungan belajar. Kemudian jumlah soal AKM, soal akan dibagi menjadi 3 stick dalam setiap tesnya. Jenjang SD atau MI itu menggunakan tes literasi 30 soal dibagi menjadi 3 state, tes numerasi 30 soal dibagi menjadi 3 state. Kemudian jenjang SMP yang kedua ada 36 soal dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian tes numerasi juga 36 soal dibagi menjadi 3 bagian. Nah, keterangannya adalah jika pada state 1 sukses, maka state 2 akan diberi soal yang lebih sulit. Jika gagal akan diberi soal dengan tingkat sama dengan state 1. Kemudian untuk jenjang SMA atau MA sama dengan SMP, tes literasi 36 soal, tes numerasi 36 soal juga, dengan keterangan jika pada state 1 sukses, maka state 2 akan diberi soal yang lebih sulit, jika gagal akan diberi soal yang sama. Sama dengan jenjang SMK, model tesnya juga sama dengan SMA dan SMP. Jumlah maksimal responden siswa untuk jenjang SD, pesertanya kelas 5, jumlah respondennya 30 siswa. Keterangannya jika dikurangi dari 30, maka diikutkan semua. Atau maksudnya jika di sekolah itu kurang dari 30, maka semua siswa diikutkan. Jenjang SMP kelas 8 yang mengikuti, jumlah responden 45 siswa. Jika jumlah siswa lebih dari 45, maka akan dipilih secara acak oleh sistem. Sedangkan kelas 11 diikuti oleh 45 siswa dengan keterangan sama dengan SMP. Kemudian alokasi waktu untuk jenjang SD atau MI, hari pertama tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari kedua tes numerasi 75 menit, survei lingkungannya 20 menit. Untuk tingkat SMP, MTS, SMA, MA, SMK sama, tes literasi 90 menit, survei karakternya 30 menit, tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, ini alokasi waktu pelaksanaan asesmen nasional SD sederajat. Ada 3 sesi, dimulai dari pukul 7, sesi 1 sampai pukul 9.20. Kemudian ada jeda istirahat sekitar 40 menit, dilanjutkan sesi kedua, mulai pukul 10 sampai 12.20, dan sesi ketiga mulai pukul 13 sampai 15.20. Di hari yang kedua untuk tingkat SD sederajat sama, sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Berakhir sampai pukul 15.20. Kemudian untuk jenjang SMP, SMA, SMK sederajat, untuk hari pertama, sesi 1 pukul 7 sampai 9.45, sesi 2 pukul 10 sampai 12.45, sesi 3 pukul 13 sampai 15.45. Hari kedua juga demikian, sesi 1 pukul 7 sampai dengan 9.45, pukul 7 sampai pukul 9.45, sesi 3 pukul 10 sampai 12.45,
dan sesi ketiga sampai dengan 15.45. Kemudian info tambahan AKM, asesmen kompetensi minimal. Dalam pelaksanaan AKM masih membutuhkan proktor sejumlah 1 orang, sama dengan ujian nasional, kemudian teknisi 1 orang, pengawas ruang AKM sejumlah 1 orang, dengan tetap menggunakan sistem silang dengan sekolah yang lain. Pelaksanaan mulai tanggal 15 November 2020 akan dilaksanakan SSB untuk siswa, masing-masing sekolah maksimal 5 siswa. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya. Level kognitif semakin tinggi membuat keputusan yang lebih kompleks. Sebagai contoh, ini adalah soal yang bisa digunakan untuk asesmen nasional menggunakan numerasi di sini. Sebagai contoh 50 plus 25. Di dalam soalnya bisa seperti ini. Yang pertama, petani A memanen 50 butir jeruk, sedangkan petani B memanen 25 butir jeruk. Berapakah jumlah jeruk? Seluruh jeruk yang dipanen. Kemudian ke level berikutnya, soalnya, Ali menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan 50 plus 25, namun ia salah memencet angka 25 menjadi 35. Apakah yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil penjumlahan yang seharusnya? Jadi sampai level kelima. Sampai level kelima, contohnya adalah Badu menggunakan kalkulator miliknya untuk menjumlahkan angka 50 plus 25. Tetapi tombol 5 pada kalkulator Badu rusak. Badu bermaksud meminjam kalkulator Ali. Ali mengatakan bahwa Badu tetap dapat menggunakan kalkulator rusak miliknya. Apakah Ali benar? Jelaskan alasanmu. Itulah contoh level kognitif yang bisa diterapkan di dalam asesmen nasional. Nah, berikutnya, pemerintah menyediakan AKM kelas untuk membantu guru melakukan diagnosa di level individu murid. AKM nasional tidak melaporkan di tingkat individu murid. Diagnosa hasil belajar setiap murid dapat didiagnosa oleh guru menggunakan AKM kelas. Kemudian hasil AKM kelas itu digunakan untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi murid. Kemudian AKM kelas bebas diakses oleh guru di semua sekolah. Gambarnya seperti ini. AKM nasional berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Kemudian sebagai sampel peserta didik kelas 5, 8, dan 11 ditentukan oleh Kemendikbud. Kemudian pelaksanaan terstandar oleh pusat. Sedangkan AKM kelas, fungsi formatif untuk memahami hasil belajar individu peserta didik. Kemudian peserta didik di kelas 2 sampai dengan kelas 12 sesuai kebutuhan diagnosa guru. Dan yang terakhir pelaksanaan oleh guru di kelasnya masing-masing. Terima kasih. Demikian Guru Hebat Indonesia, paparan kami terkait dengan asesmen nasional 2021. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, Guru Hebat Indonesia, dan bagi peserta didik yang akan menghadapi asesmen nasional 2021. Salam Guru Belajar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.